Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah janji jabatan dan pelantikan Bapak Safri Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Bapak Amin Immanuel Bureni Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Kamis 1 Agustus 2024 dimulai. Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangsa jiwanya, bangun bangsalanya untuk Indonesia Raya.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibuka. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau dinyatakan terbuka untuk umum. Pembacaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salinan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 707-DJU-SK /KP4.1.3/6 Romawi/2024 tentang promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan peradilan umum. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di lingkungan peradilan umum. Ke-1, membebaskan nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam kolom 3 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya. Kedua, memindahkan, mengangkat nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam kolom 5 daftar lampiran keputusan ini terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir. Ketiga, kepadanya diberikan tunjangan hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam kolom 6 daftar lampiran keputusan ini. Keempat, segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh negara kecuali nomor urut 1 dan seterusnya. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2024 atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanda Bambang Mianto. Sesuai dengan keputusan tersebut, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hasanuddin. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1 dan seterusnya. Mahkamah Agung Republik Indonesia, salinan daftar lampiran keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 707-DJU-SK /KP4.1.3/6 Romawi/2024 tanggal 27 Juni 2024. Nomor 4, nama NIP Sapri Sarjana Hukum Magister Hukum NIP 196906-08-1997-02-1001. Pangkat jabatan lama Pembina Utama Muda Hakim Madya Utama Ketua Pengadilan Negeri Watampone. Golongan ruang 4C. Pangkat jabatan baru Pembina Utama Muda Hakim Madya Utama
Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Hubungan Industrial Kendari. Tunjangan jabatan Rp23.400.000. Keterangan Pengadilan Negeri Kendari. Nomor 71. Nama NIP Amin Immanuel Bureni Sarjana Hukum Magister Hukum NIP 1979 09 01 2002 12 1003. Pangkat jabatan lama Pembina tingkat 1 Hakim Madya Muda Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Golongan ruang 4B. Pangkat jabatan baru Pembina tingkat 1 Hakim Madya Muda Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Tunjangan jabatan Rp20.200.000. Keterangan Pengadilan Negeri Bau-Bau. Atas nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, tertanda Bambang Mianto. Sesuai dengan keputusan tersebut, ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Hasanuddin. Selesai. Persiapan pengambilan sumpah janji jabatan. Hadirin dimohon berdiri. Kepada pejabat yang akan diambil sumpah atau janjinya, disilahkan mengambil tempat di depan. Kepada rohaniwan disilahkan mengambil tempat di depan. Pengambilan sumpah janji jabatan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Sebelum memangku jabatan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau, saudara wajib mengucapkan sumpah atau janji. Saya ingin bertanya yang pertama, apakah saudara Sapri SHMH bersedia bersumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Yang kedua, apakah saudara Amin Immanuel Bureni SHMH bersedia berjanji? Bersedia. Menurut agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini, di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah atau janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah atau janji ini adalah sumpah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan lafal sumpah atau janji yang akan saya bacakan. Untuk saudara Sapri SHMH, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk saudara Immanuel Bureni SHMH, demi Tuhan saya berjanji.
Demi Tuhan, saya berjanji secara bersama-sama bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban akan memenuhi kewajiban untuk Saudara Sapri SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari, untuk Saudara Amin Immanuel Bureni SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau, secara bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Untuk Saudara Amin Immanuel Bureni SHMH, semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan disilahkan kembali ke tempat semula. Penanda tanganan berita acara Sumpah Janji Jabatan. Dimulai dari pejabat yang baru diambil sumpah atau janjinya. Yang pertama, Bapak Safri Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang kedua, Bapak Amin Immanuel Bureni, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selanjutnya sebagai saksi, Anggota Majelis 2, Bapak Muhammad Sirat, Sarjana Hukum Magister Hukum. Anggota Majelis 1, Bapak Maringan Sitompul, Sarjana Hukum Magister Hukum. Dan yang mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Kata-kata pelantikan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024, saya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melantik Saudara Sapri SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Saudara Amin Immanuel Bureni SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli tahun 2024 nomor 707/JU/SKKP 4.3/6 tahun 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan lindungan dan tuntunannya. Kendari 1 Agustus tahun 2024, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Rocky Panjaitan. Lagu Bagimu Negeri. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari yang lama, Bapak Sugeng Sudrajat, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau yang lama, Bapak Joko Dwiatmoko, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilahkan mengambil tempat di depan. Pengalungan tanda jabatan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan. Dimulai oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari yang lama, Bapak Sugeng Sudrajat, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya oleh pejabat yang baru dilantik, Bapak Safri, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau yang lama, Bapak Joko Dwi Atmoko, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya, oleh pejabat yang baru dilantik, Bapak Amin Immanuel Bureni, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dan yang mulia Ketua Majelis Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Serah terima jabatan. Serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kendari yang ditandai dengan penyerahan palu pimpinan serta memori pelaksanaan tugas dan dilanjutkan dengan berpindah tempat. Dengan ini, saya serahkan tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kendari kepada saudara. Saya terima tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kendari dari saudara. Serah terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau yang ditandai dengan penyerahan palu pimpinan serta memori pelaksanaan tugas dan dilanjutkan dengan berpindah tempat. Dengan ini, saya serahkan tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau kepada saudara. Saya terima tugas dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau dari saudara.
Kepada pejabat yang lama dipersilahkan kembali ke tempat semula. Pembacaan Fakta Integritas. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Safri Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tempat tanggal lahir Pindrang 8 Juni 1969. NIP 1969 06 08 199702 1001. Pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Nama Amin Immanuel Bureni, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Tempat tanggal lahir Kupang 1 September 1979. NIP 1979 0901 2002 12103. Pangkat golongan ruang Pembina tingkat 1 4B. Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan atau kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Kendari 1 Agustus 2024. Safri Amin Immanuel Bureni. Penanda tanganan Fakta Integritas dimulai oleh yang pertama, Bapak Safri Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selanjutnya, Bapak Amin Immanuel Bureni, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kepada pejabat yang baru dilantik, dipersilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sambutan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk pelantikan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,
yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor, yang saya muliakan Bapak Panitra, yang saya muliakan para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Bendara Mukti Karini dan Cabang, dan seluruh anggotanya yang hadir. Saya lihat glowing semua ini. Yeah. Yang saya hormati para kabak, para panmut, para kasub, para PP, para pejabat struktural, fungsional, kepanitraan, dan kesekretariatan, dan yang saya muliakan Bapak Ibu Rohaniawan, terima kasih sudah hadir. Yang saya muliakan para undangan, hakim-hakim jika ada dari Kendari dan Bau-Bau, juga wakil ya, para wakil yang hadir dari Pasar Wajo, Wakatobi, dan seluruhnya, Kolaka juga pada ya, Kolaka semua ya hadir semua ya, dan seluruhnya lah yang saya muliakan. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan izinnya acara pengambilan sumpah dan pelantikan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Ketua Pengadilan Negeri Kendari serta Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sebagai pejabat yang baru telah berlangsung dengan lancar. Pada hari ini Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024, saya selaku Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara secara resmi telah mengambil sumpah dan melantik Saudari Basriwati SH sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Saudara Safri SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Saudara Amin Immanuel Mureni SHMH sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Untuk itu, saya atas nama pimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat kepada saudara-saudara serta keluarga yang hadir. Sudah selayaknya kita mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas promosi saudara-saudara menjadi pimpinan, menjadi hakim tinggi dan pimpinan di Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Bau-Bau. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan yang baru saja dilaksanakan hendaknya jangan dianggap sebagai sekedar seremonial, akan tetapi hendaknya saudara-saudara benar-benar menghayati makna per kalimat sumpah yang saudara ucapkan. Karena lafal sumpah yang saudara ucapkan tadi mengandung konsekuensi yang pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, hal ini menuntut agar yang mengucapkan sumpah benar-benar menjalankan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab isi sumpah tersebut, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saudara-saudara penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat sebagai hakim tinggi dan sebagai ketua pengadilan negeri. Saudara-saudara harus senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan diri sendiri atau kepentingan golongan, serta bekerja dengan jujur, tertib, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan bangsa. Sumpah yang barusan saudara ucapkan merupakan pernyataan, dan ini adalah pernyataan kesanggupan untuk menjalankan jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan pernyataan kesanggupan kepada para Ketua Pengadilan Negeri sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau secara penuh bertanggung jawab. Promosi jabatan harus disertai tanggung jawab yang besar. Ketika diberikan kepercayaan sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari, dan sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau, maka laksanakan tugas dan tanggung jawab itu dengan seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya, berlaku adil di kantor. Kepada Saudara Dasriati SH
sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain. Pertama, menerima, memeriksa, dan memutus perkara tingkat banding. Tentu berbeda dengan ketika saudara di pengadilan negeri. Yang kedua, membantu pimpinan pengadilan tinggi dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan terhadap satker serta pengorganisasiannya. Yang ketiga, tugas hakim tinggi melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua pengadilan tinggi, baik di lingkungan pengadilan tinggi sendiri maupun di seluruh pengadilan negeri wilayah hukum pengadilan tinggi Sulawesi Tenggara, untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi perkara perdata, perkara pidana, tipikor, dan bagian hukum, serta bagian kesekretariatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya untuk hasil pengawasan tersebut kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Selain itu, Hakim Tinggi akan diberikan tugas menjadi Hakim Tinggi Pengawas Daerah atau Hatiwasda untuk melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi persidangan, kualitas pelayanan publik di satker kita yang berada dalam lingkungan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Saudara akan menjadi Hakim Tinggi Pengawas di sana. Para hakim tinggi dapat berperan dalam melakukan bimbingan dan mencatat temuan-temuan dalam berkas yang ditanganinya, yang akan digunakan sebagai bahan masukan dalam rapat bulanan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pedoman-pedoman teknis kepada pengadilan negeri, sehingga pengawasan dapat dijalankan secara optimal di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, untuk Ketua Pengadilan Negeri Kendari, saya mengingatkan saudara untuk mempertahankan WBK dan terus berupaya meraih WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, di PN Kendari. Dan untuk saudara Ketua PN Bau-Bau bekerja keras bertekad meraih WBK. Ini Bau-Bau masih diusulkan, ya belum turun ya, mudah-mudahan berhasil. Mari kita semua bersama-sama mewujudkan peradilan yang bersih, profesional, dan bebas dari peristiwa yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, menjauhkan semua perbuatan KKN. Semua satker di lingkungan kerja masing-masing wajib melaksanakan dan menerapkan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Ini adalah butir-butir yang sangat baik dari Mahkamah Agung. Yang pertama, kemandirian; kedua, integritas; ketiga, kejujuran; keempat, akuntabilitas; yang kelima, responsibilitas; yang keenam, keterbukaan; yang ketujuh, ketidakberpihakan; yang kedelapan, perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mari kita semua memperlakukan semua pencari keadilan, Justiabelen itu dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tahu banyak air mata dari pencari keadilan untuk mengharapkan keadilan. Kitalah yang dipilih oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya yang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sebagai realisasi dari penerapan nilai utama Mahkamah Agung ini, maka Ketua Pengadilan Negeri seluruhnya wajib melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hakim dan aparatur pengadilan di satker masing-masing. Selain itu, agar para Ketua Pengadilan Negeri melaksanakan core values berakhlak. Ini semua pemerintah menginstruksikan semua kantor, semua instansi, semua lembaga tinggi negara untuk mengkampanyekan berakhlak, gitu, core values berakhlak, sebagai tonggak penguatan budaya kerja untuk seluruh ASN. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kita harus melayani masyarakat dengan baik, akuntabel. Kita bisa diaudit oleh Bawas, oleh Kementerian Keuangan. Kompeten yang ketiga. Harmonis, di kantor itu harus harmonis. Jika kita harmonis, maka kinerja kita perlakukan semua terhormat di kantor. Yang kelima, loyal kepada bangsa dan negara kita. Gak mungkin bangsa Amerika membangun bangsa kita. Kitalah yang membangun bangsa kita. Adaptif yang keenam ini. Dan ketujuh, kolaboratif.
nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia. Jadi ada saudara-saudara hadirin yang saya muliakan, ada 7 nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia. Dimanapun aparatur badan peradilan bertugas, mau di Papua, di Serui, sama, sampai ke Aceh, sama semuanya, nilainya ada 7. Dimanapun aparatur badan peradilan bertugas harus memegang teguh 7 nilai dasar dalam pelaksanaan tugas keseharian. Untuk itu aparatur pengadilan jangan lagi minta untuk dilayani, melainkan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Memiliki budaya kerja yang profesional, memperkuat peran aparatur ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kita ini bukan pemecah, tapi justru ASN itu perekat pemersatu bangsa. Untuk Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua PN Bau-Bau yang baru dilantik, saudara berdua segera setelah pelantikan besok melaksanakan konsolidasi rapat serta melakukan pembinaan dan pengawasan bimbingan teknis kepada hakim, panitra, panmud, panitra pengganti, jurusita, serta semua pejabat kesekretariatan dan seluruh pejabat struktural serta aparatur ASN, pelaksana PPK, P3K dan juga PPNPN. Saudara-saudara harus mengingatkan pejabat kesekretariatan agar mengelola anggaran secara efisien, transparan dan tepat sasaran di Pengadilan Negeri Kendari dan Bau-Bau. Hal ini mengingatkan semakin turunnya anggaran DIPA setiap Sabker dari tahun ke tahun, sehingga sangat penting pengelolaan anggaran yang tepat sasaran. Para ketua pengadilan agar meningkatkan fungsi hakim pengawas bidang, agar kinerja Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Bau-Bau mudah terkontrol. Segera setelah pelantikan ini, teliti. Yang pertama, apakah ada jurusita yang tidak segera menyampaikan bantuan panggilan pemberitahuan atau delegasi kepada pengadilan negeri lain. Yang kedua, berkas banding, kasasi, dan PK yang terlambat atau tidak segera dikirim ke Mahkamah Agung. Berkas termasuk kasasi dan PK secara elektronik yang segera harus direalisasikan. Untuk pengajuan kasasi dan PK secara elektronik yang peresmiannya dilaksanakan tanggal 1 Mei tahun 2024 yang lalu oleh Ketua Mahkamah Agung. Saya instruksikan agar petugas operator betul-betul dipilih yang memiliki integritas karena bisa disalahgunakan. Operator yang bertugas pada bagian pengiriman dokumen kasasi dan PK secara elektronik melaksanakan tugas secara teliti dalam scanning bukti-bukti para pihak dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai bukti penting tidak di-scan, malah tidak dilampirkan dalam scanning, sehingga tidak ada bukti elektronik yang dikirim ke Mahkamah Agung. Yang ketiga, selanjutnya saudara-saudara para ketua pengadilan harus mengingatkan seluruh aparatur saudara masing-masing agar jangan sampai ada berkas perkara yang hilang. Ya, saya dulu Hakim Tinggi Jakarta tahun 2010, ada ratusan perkara yang hilang. Ketua Pengadilan Tinggi kami bagus dan tegas, dia bilang dipanggil bagian hukum. Saya 2 kasih opsi kepada saudara. Jika tidak kembali, saudara saya pidanakan. Akhirnya muncul. Puluhan tahun disimpan berkas. Ketua Pengadilan Tinggi kami pada waktu itu, Pak Made Aryawan yang menjadi panitra Mahkamah Agung, dikasih 2 pilihan. Saudara cari atau saudara pidanakan. Yang berpuluh tahun ratusan berkas akhirnya muncul kembali, segera dikirim. Jadi begitu juga saya mengingatkan, jangan berkilang berkas perkara. Bisa dikenai sanksi pidana. Dasar hukumnya apa? Pasal 53 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan pasal 81 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Seseorang aparatur pengadilan yang menghilangkan berkas perkara atau dokumen bisa dikenai hukuman selama 10 tahun. Tolong para ketua pengadilan ingatkan. Dari Papua pernah dihilangkan berkas perkara, pihak-pihak perkara korupsi dibuang ke laut supaya jangan dihukum di Mahkamah Agung. Tapi akhirnya ditangkap, diadili, dihukum 6 tahun. Lakukan manajemen risiko. Jika berkas perkara hilang atau terlambat mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi atau ke Mahkamah Agung,
Jika ada berkas perkara yang terlambat, pengirimannya tentu akan membuat proses perkara menjadi stagnan, sehingga akan merugikan pencari keadilan atau justiciable. Karena tidak ada kepastian hukum terhadap jangka waktu proses persidangan dan penyelesaian perkara. Untuk itu, efektifkan dan fungsikan hakim pengawas bidang untuk melaksanakan pengawasan bidang, sehingga pengawasan internal bisa berjalan dengan efektif. Selain itu, sangat penting untuk melakukan pengawasan permohonan delegasi dari pengadilan negeri yang lain. Apakah telah dilaksanakan di Satker saudara? Cek uang pihak ketiga, uang konsinyasi. Teliti berapa banyak eksekusi yang belum dilaksanakan. Cari akar masalah, kendala, dan hambatan atau penyebab tidak terlaksananya eksekusi tersebut. Petakan eksekusi yang belum terlaksana dan laporkan keadaan eksekusi setiap bulan ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Terkait masalah eksekusi ini, sesuai aturan dalam hukum acara bahwa eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, sehingga kecakapan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri menentukan keberhasilan eksekusi. Selanjutnya, cek apabila ada perkara yang pemeriksaannya melebihi tenggang waktu 5 bulan. Maka saudara harus melaporkannya beserta alasan keterlambatan pemeriksaannya ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Saya melarang para hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan sembarangan mengalihkan penahanan perkara korupsi dan perkara tambang dan lingkungan hidup dengan berpura-pura alasan sakit dan segala macam alasan yang dibuat-buat. Ini sakit perut aja langsung dikabulkan permohonannya. Iya, itu akan bisa mengikat leher saudara. Ya, apalagi sudah dikabulkan, tahanan dialihkan. Ya, saya minta itu dipertimbangkan sungguh-sungguh. Masyarakat sekarang sudah kritis, semakin kritis. Jika ada ketidakberesan dalam putusan hakim, lihatlah sebagai contoh kerusuhan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembunuhan seorang wanita yang dilakukan pacarnya sendiri. Sebagai hakim, saudara-saudara memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana jika hakim itu anaknya dicincang, kemudian dibebaskan oleh hakim lain? Perhatikan dengan sungguh-sungguh keadilan masyarakat itu. Masyarakat tahu putusan yang adil dan tidak adil. Denyut jantung keadilan itu mereka tahu. Kita sekarang transparan, kita sekarang aparat seperti hidup di ruang kaca, semua bisa melihat kita, apa yang kita lakukan, tingkah laku kita. Hal lain saya mengingatkan agar saudara melakukan penindakan kepada aparatur yang menghilangkan berkas perkara atau menyembunyikan berkas perkara atau juga sengaja memperlambat pengiriman berkas perkara. Awasi pengiriman berkas perkara, cek keterlambatan pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Baik itu berkas perkara manual maupun berkas perkara secara elektronik. Laporkan ke Bawas dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai purpose atas pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tersebut. Ketua Pengadilan Negeri bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara kontinu sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung dalam Perma nomor 8 tahun 2016, pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Saudara juga harus melaksanakan maklumat KMA nomor 1 tahun 2017, pengawasan pembinaan hakim, aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk itu, agar setiap temuan dari Bawas dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah atau Hatiwasda agar segera ditindaklanjuti. Selain itu, berdasarkan laporan penelaahan berkas perkara dari Mahkamah Agung, saya dapat menerima telepon dari Mahkamah Agung. Masih sering terjadi putusan yang dikirim ke Mahkamah Agung terdapat kekurangan halamannya. Tolong diingatkan panitranya dan Wakil Ketua Pengadilan sebagai koordinator pengawasan di Pengadilan Negeri untuk melakukan pengawasan. Sering menjadi temuan, dokumen IKOT yang dikirim ke ICPP tidak lengkap, hanya sebagian saja. Temuan lainnya, memori kasasi tidak ada dalam berkasnya, sementara di daftar berkas dinyatakan lengkap. Juga sering ditemukan pengiriman berkas perkara yang sudah mau habis penahanannya. Hal ini tentu menyulitkan bagi hakim tingkat banding atau hakim tingkat kasasi karena akan memperlambat penyelesaian perkara.
Lakukan pengawasan terhadap perpanjangan penahanan. Jangan sampai ada hakim yang sengaja memperlambat sidang sehingga penahanan habis, akibatnya terdakwa keluar demi hukum. Bayangkan jika seorang pembunuh, koruptor harus keluar dari tahanan karena kecerobohan para hakim. Perhatikan perkara ABH, anak berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, dengan selalu memperhatikan kepentingan masa depan anak. Terapkanlah ajas diversi, restoratif justice, agar saudara dan hakim-hakim di Satker saudara mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Juga terkait dengan perkara perempuan sebagai korban kejahatan, seperti perdagangan perempuan. Banyak sekali Bapak Ibu semua, anak-anak kita dijual ke luar negeri. Dan mafia ini dihukum ringan. Itu harus dihukum berat supaya tidak ada korban lain. Hakim itu dan para pimpinan harus punya visi yang luas untuk menyelamatkan generasi kita, perempuan-perempuan kita begitu banyak di luas. Saya sekretaris kelompok kerja Mahkamah Agung untuk kelompok kerja perempuan dan anak. Kita tahu begitu banyak anak-anak yang dijual ke luar negeri. Oleh karena itu dalam persidangan agar diterapkan perspektif gender untuk melindungi hak perempuan sebagai korban kejahatan, saudara-saudara juga harus menerapkan Perma nomor 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Saudara-saudara semua hadirin yang saya muliakan, ada pengadilan negeri di daerah Sumatera. Perempuan yang menjadi korban perkosaan malah dihukum. Hakimnya tidak peka. Di korban perkosaan dihukum. Nah seperti inilah jungkir balik hukum itu. Ya kita lah, nanti jangan sampai kena ajab ya. Kita harus betul-betul melaksanakan persidangan dengan penuh tanggung jawab. Ingatkan seluruh hakim dan aparat ASN di PN Kendari dan PN Bau-Bau agar selalu mempedomani peraturan teknis dan kesepakatan kamar yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Korban perempuan diperkosa malah jadi tersangka dan terdakwa. Betapa memilukan keadilan di tengah-tengah bangsa ini. Saudaralah pionir-pionir itu, kita semua, untuk memberikan dan merespon keadilan kepada pencari keadilan. Saya mengingatkan agar saudara harus melaksanakan Perma nomor 7 tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja. Kemudian juga saudara-saudara ya, semua wajib mematuhi ketentuan disiplin kerja tanpa kecuali. Laksanakan apel hari Senin dan Jumat dengan membacakan 8 nilai utama Mahkamah Agung, membacakan 10 budaya malu. Udah dibacakan nggak 10 budaya malu? Di sini kita bacakan setiap Senin dan Jumat. Ketua Pengadilan Negeri adalah role model sehingga menjadi panutan oleh seisi kantor. Untuk itu saudara-saudara para ketua pengadilan negeri harus benar-benar menjadi role model yang menjadi panutan dalam segala hal di kantor yang saudara pimpin. Saudara-saudara sebagai ketua pengadilan negeri harus melaksanakan rapat bulanan secara rutin dengan terencana baik. Membuat agenda rapat bulanan sesuai sudah terjadwal dalam setahun. Dalam setiap rapat bulanan memastikan aparatur pengadilan negeri menaati peraturan perundang-undangan dan kode etik dan pedoman perilaku. Kode etik hakim, kode etik pedoman perilaku panitera jurusita, kode aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Semua pejabat yang mentaati peraturan perundang-undangan dan melaksanakan kode etiknya dan menjalankan fakta integritasnya masing-masing akan selamat menjalankan tugas dengan baik sampai purna bakti. Jika ada teman saya hakim tinggi purna bakti atau ketua pengadilan tinggi, maka saya japri, saya bilang, Bapak sudah atau Ibu ya, ada ketua pengadilan tinggi, Ibu sudah selamat menjalankan tugas dengan baik. Karena tidak semua bisa mampu, ada yang stroke di tengah jalan, ada yang meninggal dan sebagainya. Maka kita berharap kasih kebaikan Tuhan kita bisa semua pensiun dengan baik. Amin ya. Kurang kuat aminnya. Amin ya. Amin. Jadi kita supaya dimudahkan lah ya. Kalau ada pensiun teman saya japri itu sudah menang Bapak, saya bilang. Karena tidak semua, banyak teman saya meninggal. Kami angkatan 3 sudah hampir 80 orang meninggal Pak Wakil. Udah separuh kami yang meninggal itu.
Jadi kita harus baik-baik semua ini ya. Kita ini orang-orang yang lolos dari maut. Karena apa? Kemarin ada pandemi. Wah, kita mengerikan tuh. Hakim saya masuk di pengurus pusat IKHI, grup WA. Setiap hari ada hakim meninggal sampai 6 orang setiap hari di zaman itu. Maka Bapak Ibu itu kita orang-orang disayangi Tuhan ini. Sampai sekarang kita masih bisa sehat tentu karena kebaikan Tuhan. Kita orang-orang yang lolos dari maut ini. Maka kita harus berbuat baik kepada siapapun, di kantor, kepada siapa pencari keadilan. Mari kita semuanya memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan, pemberantasan korupsi, menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, dan efisien, akuntabel. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugeng dan Ibu. Ibu Sugeng ada? Matur nuwun J. Saya juga orang Jawa ini, Jawa Batak. Ya, terima kasih dengan tulus ya, sudah kerja keras. Memang banyak masalah tapi bisa diselesaikan dengan baik, dan saya bangga selaku pimpinan, Pak Wakil di sini promosi semua. Pak Sugeng masuk Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cibinong. Dulu saya Hakim Cibinong pertama buka. Kami dipilih dari seluruh Indonesia untuk menjadi hakim di situ, termasuk Pak Bombongan, Pak Lili, Pak Pripa Budi Teguh. Dipilih-pilih kami dari seluruh Indonesia karena itu proyek percontohan. Jadi saudara di situ menjadi ketua pengadilan. Banyak sekali tanah-tanah jenderal menteri di situ yang bersengketa. Zaman-zaman dulu ada jenderal KTP-nya 3 waktu saya hakim di sana. Zaman-zaman dulu bisa KTP 3. Ini banyak sekali tanah-tanah jenderal di sana. Di Cibubur itu masuk wilayah hukum kami. Karena zaman dulu untuk dapat tanah di sana, pembagian jenderal-jenderal itu dikasih KTP baru. Nah, itulah kami menanganinya. Saya di sana hakim tahun 98. Jadi selamat kepada Pak Sugeng dan Ibu di sana ya, selamat bertugas, sehat-sehat dengan keluarga di sana. Lalu saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Joko dan Ibu. Mana Ibu? Ya, selamat ya. Promosi Jakarta Pusat ini orang-orang pilihan itu. Karena di sana banyak sekali sengketa. Ya, saya dulu hakim Jakarta Selatan tahun 2002, tahu betul keadaan Jakarta Pusat, dan SK saya 2. Saya menangani Gubernur Timur dulu di Jakarta Pusat. Jadi SK saya 2, ada ruangan saya di situ. Tahun 2002 saya hakim di situ juga. Tapi saya di Jakarta Selatan. Selamat jaga kesehatan karena sidang sana sampai malam. Dan mudah-mudahan sehat terus di sana, bisa berkarir. Kemudian saudara-saudara semua menjadi hakim agung. Amin ya. Juga kepada seluruhnya keluarga besar Pengadilan Negeri Bau-Bau dan Kendari yang hadir di sini ya, didoakan pimpinannya supaya bisa melaksanakan tugas baik di tempat tugas yang baru. Selamat juga kepada di sini promosi semua Budian Semarang ya, Satwa Khusus semua itu. Pak Yohanis Ketua Bitung. Ada juga yang ke Siantar. Mana dia yang ke Siantar itu? Pak apa namanya? Ya, tiap hari ke Parapat Danau Toba ya. Karena dekat sekali, hanya 20 menit dari Parapat. Ya, dari Siantar ke Parapat ya, dekat sekali itu, apalagi ada jalan tol. Secara keseluruhan semuanya promosi. Jadi kita bersyukur kehadirat Tuhan. Saya pun selaku pimpinan merasa bersyukur jika ada teman-teman yang promosi. Semoga yang berikutnya nanti promosi. Bagi para pejabat yang baru dilantik, baik hakim tinggi maupun para ketua pengadilan, agar segera mengenali lingkungan kerjanya. Kenalilah lingkungan kerja, itu yang pertama. Ketika saudara sampai berdoa di pintu gerbang, saya akan jadi pimpinan di sini. Tuhan lindungi, bimbing gitu. Ya, jadi saudara mengenali lingkungan kerja yang saudara pimpin. Saudara beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Bawalah kemajuan dan perubahan bagi satker yang saudara pimpin, bukan kemunduran. Tingkatkan disiplin kerja, tanpa disiplin kerja tidak ada kemajuan, yang adalah kemunduran. Selanjutnya, saya atas nama pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat kepada saudara-saudara
yang telah promosi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai saudara sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Laksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan adil, jujur, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, sesuai dengan lapal sumpah yang barusan saudara ucapkan dan juga fakta integritas yang saudara bacakan dan tanda tangani. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir memberikan dukungan kepada para pejabat yang baru. Saya mengucapkan selamat kepada Ibu Dasriwati dan keluarga yang hadir. Ada suami di sini, selamat ya Pak Ayah dan keluarga. Ada anak ya? Ya, selamat kepada keluarga. Selamat juga kepada Ibu Sapri sebagai Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Pengadilan Negeri Kendari. Ada ya? Selamat ya Bu ya. Selamat kepada Ibu Amin Immanuel sebagai Ketua Dharma Yukti Cabang Bau-Bau. Hadir? Selamat Bu ya. Dan seluruhnya dari keluarga besar Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan Negeri Bau-Bau yang hadir dalam acara pelantikan pada hari ini, dan seluruh handai tolan dan saudara-saudara rekan dari yang promosi pada hari ini yang hadir, saya ucapkan terima kasih kepada saudara. Terakhir, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, Pak Isbullah dan Pak Taufan, dan seluruh anggota panitia yang telah membantu pelaksanaan acara ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya tutup sambutan saya ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, 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 Om. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ditutup. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau dinyatakan ditutup. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah selesai. Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan perkenalan. Yang pertama, Ibu Dasriwati Sarjana Hukum sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Safri Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kendari, dan Bapak Amin Immanuel Bureni Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Diawali dengan pembacaan doa. Kepada Bapak Sugianto Esos IMA, dipersilahkan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Perkenankan kami memimpin doa menurut Islam bagi yang tidak beragama Islam menurut agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana auzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa la walighna amal sholihan tardo wa udkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi ajma'in. Ya Allah, berkat ridho-Mu, hari ini telah terlaksana pelantikan penjabatan pengambilan sumpah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, serta Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Semoga Engkau catat kami sebagai hamba yang selalu ridho atas segala ketentuan dari-Mu. Ya Allah, ya Malikal Mulk, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang saatnya akan kami pertanggungjawabkan terlebih di hadapan-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, berikan kekuatan, kesehatan lahir batin kepada kami semua, khususnya kepada yang baru dilantik, agar dapat melaksanakan amanah tanggung jawab dan pengabdian ini dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikan kekuatan iman kepada kami semua dalam membantu tugas-tugas mulia. Limpahkan kepada kami hikmah untuk menutup kebenaran dan kelemahan. Limpahkan pula kepada kami kebenaran agar terhindar dari kesalahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk pada perkenalan. Yang pertama, perkenalan dari Ibu Dasriwati Sarjana Hukum selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Kepada Ibu Dasriwati Sarjana Hukum didampingi Bapak Miftah Rahman Hakim. Disilahkan mengambil tempat di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sulawesi, Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta Ibu, kemudian kepada Yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi Sulawesi Tenggara beserta Ibu, kemudian yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri se-PT Sulawesi Tenggara beserta Ibu, kemudian yang terhormat Ibu Ketua Dharmayukti Karini PT Sulawesi Tenggara, kemudian Ibu yang terhormat Ibu Ketua Dharmayukti Pengadilan Negeri Kendari, Bau-Bau, dan mungkin ada yang lain lagi, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal atau belum mengenal. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini pelantikan saya beserta rekan-rekan hakim Ketua Pengadilan Negeri Kendari dan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau berjalan tertib dan lancar. Ya, alhamdulillah. Kalau kita tidak kenal maka kita tidak sayang, ya. Perkenalkan, nama saya Dasriwati Sarjana Hukum, kemudian ini di samping saya adalah mantan pacar saya sejak dulu. Sejak dulu, cuma satu. Yang ini, yang tertulis. Ya. Jadi memang saya mendapatkan SK Hakim itu lebih dulu daripada SK Hakim dari Presiden. Karena saya baru dilantiknya tahun 96, padahal saya mendapatkan hakim sebagai suami pada tahun 1995, gitu nggih. Alhamdulillah saya mempunyai 2 orang putri, ya. Saya panggilannya Tia dan Mia. Kebetulan yang datang adalah anak saya yang nomor 2. Dua-duanya masih menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Malang. Yang satunya sekarang sedang PPDS di Rumah Sakit Welingi Blitar. Yeah. Itu saja, jadi anak saya hanya 2. Belum ada cucu, belum ada menantu. Yeah. Gitu, yeah. Semoga saya di sini nanti bisa diterima, ya, bisa diterima sebagai keluarga di sini. Memang seperti ini saya, Pak. Jadi kadang Bapak Ibu ya, saya itu terlontar gitu. Mungkin saya medok zamannya ya kali ya. Meskipun saya pernah di Singaraja, di Serang itu saya dibilang, ibu itu Jawanya aja, ibu itu lebih baik diem aja, enggak usah ngomong. Biar enggak kelihatan medoknya Jawa. Kalau ibu diem, ibu bisa dibilang orang Bali, bisa dibilang, dibilang katanya wajah saya kayak orang Bali, dibilang ibu kayak orang Minang, ibu bisa kayak orang Padang gitu. Padahal saya sudah pernah ke Padang, main aja Pak J, main ke Padang, itu enggak ada yang wajahnya sama dengan saya. Apalagi gaya bicaranya nggak ada sama sekali. Jadi mungkin ini sekedar perkenalan dari saya, mungkin suatu ketika bisa ketemu lagi, bisa lebih akrab lagi. Kalau mungkin saya ada salah ya minta tolonglah diinikan, dimaafkan. Demikian perkenalan dari saya.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum. Ini ada satu lagi. Saya minta ini ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang dengan begitu gembira menyambut saya. Saya padahal dari sana, aduh Kendari kayak apa ya kan gitu. Karena 2010 saya pernah menemani suami cuma berkunjung aja. Itu jauh dari sekarang ini. Jadi Kendari waktu dulu jalannya masih ini ya, masih gelombang, masih banyak tanah. Dan kos suami saya zaman dulu juga pernah banjir. Iya, padahal kosnya di daerah sungai sana, dekat sungai. Jadi sekarang berbeda lebih jauh, makanya kemarin dibilang, Ibu berangkat saja, Ibu enggak usah PK karena di sana sudah bagus jalannya. Iya, saya tidak akan PK apapun keadaannya, saya harus menjalankan tugas ini. Oke. Demikian ya Bapak ya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Selanjutnya, perkenalan dari Bapak Safri Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Kepada Bapak Safri Sarjana Hukum Magister Hukum didampingi Nyonya Insinyur Haja Hasrianti Safri, dipersilahkan mengambil tempat di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara beserta majelis sidang luar biasa, Pak WKPT, mohon maaf Pak, pernah saya ketemu di PN Makassar. Beliau adalah WKPN Makassar. Para yang mulia hakim tinggi, rekan-rekan hakim, keluarga dari Makassar, ibu saya yang usianya hampir 80 tahun. Ya, masih kuat jalan yang mulia. Mereka adalah sepasang merpati yang bersama istri saya yang terus-menerus mendorong dan mendoakan anaknya hingga bisa berdiri di tempat ini. Ibu WKPN Watampone, Andi Nurmawati, kemudian Ibu Ketua Dharma Yukti PT Sulawesi Barat, Ibu Damis dan rombongan, terima kasih sudah hadir dan berkunjung ke Bumi Anoa. Kemudian rekan-rekan hakim PN Kendari, Unaha. Unaha adalah tempat saya pertama sebagai Ketua Pengadilan Negeri kelas 2. Wakil dan ketua 2013 sampai 2016. Hadirin sekalian, tidak mudah menjadi hakim dengan hidup berpindah-pindah. Persis ungkapan bahasa Latin, ad veritatem et justitia. Hidup sebagai hakim bagaikan pengembaraan, mencari dan menemukan keadilan. Pengadilan Negeri Kendari adalah tempat ke-12 setelah hampir seluruh pulau besar kami tempati. Dengan pekerjaan seperti itu tentu seperti kata penulis Prancis Anais Nin, Anda akan menemukan sahabat, teman, dan segala kearifan lokal yang hidup di daerah itu. Oleh karena itu kami tidak menyesal menjadi seorang pengadil, seorang hakim.
dimanapun kami ditugaskan. Dan menurut teman-teman, kami hakim termasuk daerah-daerah ekstrim. Waktu hakim pertama di Palopo menyidangkan 3 kerusuhan besar pasca reformasi. Kemudian di daerah Pandeglang tidak ada yang berani menyidangkan perkara Ahmad Dimyati, mantan bupati dan anggota Komisi 3 DPR. Saya baru datang langsung ditunjuk. Lalu di Pontianak sisa-sisa kerusuhan Sambas juga diberikan. Dan puncaknya kami pernah diamankan di Makobrimob Serang sehabis memutus perkara. Jadi itu mungkin pengalaman dukanya sebagai hakim. Oleh karena itu ketika anak saya mau jadi hakim yang terakhir, masih duduk di semester akhir Fakultas Hukum, saya bilang, kau kan pernah sering dijemput polisi, sering diamankan. Kemudian hidup berpindah-pindah, kasihan keluargamu, kasihan suamimu, dan sebagainya. Pikirlah baik-baik. Tapi ya, sebagai orang tua kami hanya bisa mengarahkan. Terima kasih Yang Mulia sudah memberikan waktu, kesempatan untuk melantik kami. Terimalah kami sebagai keluarga besar, anak Bapak yang masih butuh bimbingan, bahkan mungkin kasih sayang dan perhatian. Juga ibu saya, istri saya, maaf. Ini adalah tambatan hati ketika kami sama-sama kuliah di Universitas Hasanuddin. Jadi dulu ada tantangan, kalau Anda hanya memacari Fakultas Ilmu Sosial, itu nilainya B. Maka saya harus mencari pertanian kedokteran. Dia adalah sarjana pertanian agrobisnis Universitas Hasanuddin. Jadi saya dapat A. Yang terakhir bahwa istri itu adalah menurut saya seperti kata almarhum Zainuddin Nare, beliau sahabat saya, Kajati Pekanbaru. Dia bilang istri itu harus diperlakukan seperti barang antik. Ya, bocor-bocor sedikit, ada tambalan, kusut-kusut sedikit, namanya barang antik. Tidak ada harganya, tapi nilainya sangat tinggi. Maka dia bilang, kalau ada pejabat atau orang hebat mengabaikan istri pertamanya, tunggulah kehancurannya. Demikian mungkin. Terima kasih dan mohon istri saya juga diterima sebagai keluarga besar Dharma Yukti Karini. Oleh karena itu bapak-bapak, ini wilayah Tolaki, saya sudah pengalaman, cantik, banyak godaan di sini. Oleh karena itu, saya juga, makanya harus terus dibawa ini istri. Jadi belok-belok sedikit, ada yang mengingatkan, hati-hati Pak. Seperti berjalan di pematang, hati-hati, belok, awas. Demikian mungkin Pak Tua, semoga kami diterima dan bisa memberikan warna. Bisa memberikan warna bagi Pengadilan Tinggi Kendari, juga Pengadilan Negeri Kendari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan selanjutnya dari Bapak Amin Immanuel Bureni, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Kepada Bapak Amin Immanuel Bureni, Sarjana Hukum Magister Hukum, didampingi Nyonya Anung Muhanunu Nureni Adu, SPI, dipersilahkan mengambil tempat di depan.
Ini yang tadi sudah banyak bercerita. Jadi saya mungkin yang paling muda, singkat, padat, dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salve. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, beserta majelis sidang luar biasa. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati pengurus daerah Dharma Yukti Karini, yang kami hormati para ketua maupun wakil ketua Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara yang berkesempatan hadir pada saat ini, yang kami hormati para tamu undangan, singkatnya hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga hari ini kami boleh diperkenankan, diizinkan untuk diambil sumpah dan dilantik oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Saya asli Kupang, istri saya pun asli Kupang. Jadi kami memang sama-sama orang Kupang. Kalau suku, saya suku Timor. Jadi bapak saya orang Timor, ibu saya orang Jawa Sunda, orang Sunda. Saya sering memperkenalkan diri saya orang Jatim, orang Jawa Timur, bukan Jawa Timur. Sedangkan istri saya ini orang suku Rote, jadi pulau selatan daripada Indonesia. Kami bertemunya di kota Kupang, tentu pada masa kuliah juga, beda fakultas, sama seperti izin Pak Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk mendapat nilai 4 juga. Jadi saya ngambil yang lintas fakultas. Saya tahun 2002 menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri Kalabahi, NTT. Kemudian dari situ saya diangkat pertama menjadi hakim tahun 2005 di Pengadilan Negeri Soe, masih NTT. Jadi Soe itu satu kabupaten yang saat itu paling dekat dengan Kupang. Belum ada Olamasi. Kemudian dari Soe kami berpindah ke Pengadilan Negeri ND. Jadi di Soe kami 4 tahun. 2009 kami pindah ke Pengadilan Negeri ND. Itu juga masih di NTT, di Pulau Flores. Di sana ada satu keunikan yaitu Danau 3 Warna. Danau Kelimutu. Di ND kami 4 tahun, tapi secara murni kami menjalani cuma 2,5 tahun, karena kebetulan 1,5 tahunnya dipercaya untuk kami melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Kemudian dari ND kami diizinkan untuk melalang buana ke Bali, di Pengadilan Negeri Singaraja, Bu. Jadi sempat juga di Pengadilan Negeri Singaraja. Di sana ternyata nggak lama, baru 2 tahun sudah harus mutasi lagi. Saya membayangkan bahwa ini lagi enak-enaknya di Bali ini, belum semua tempat wisata kami kunjungi. Ternyata sudah harus berpindah tempat, dipercaya untuk menjadi wakil ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Saya kembali ke tempat saya cakim dulu. Setelah itu saya dipercaya menjadi ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Jadi naik di tempat. Dari wakil 2 tahun, kemudian menjadi ketua 2 tahun, saat itu diizinkan untuk saya wakil tanpa ketua. Jadi saya begitu dilantik, ketuanya pindah, kemudian saya ketua tanpa wakil hingga saya harus pindah, barulah masuk wakil. Jadi sempat saya sendiri di sana. Nah dari Kalabahi saya TPM ke Balikpapan. Itu pas masa awal COVID. TPM saya masih ingat 19 Januari tahun 2020. Jadi saya ke Balikpapan, saya keluar itu pada saat itu transportasi terakhir. Jadi istri saya sama anak saya terpaksa tinggal di Kalabahi, izin Bapak. Karena anak saya kelas 3 SMP saat itu. Jadi tidak bisa ikut. Saya duluan ke sana sekitar 6 bulan, kemudian jalur transportasi dibuka. Saya kembali untuk menjemput istri dan anak. Izin saya memang tidak bisa jauh dari istri dan anak. Jadi selalu saya bawa kemanapun saya bertugas.
Dari Balikpapan, kemudian saya diizinkan untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen. Selama lebih kurang 2 tahun 10 bulan saya bertugas di sana. Dan kemudian saya dipercaya untuk saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau. Saya kira perjalanan saya belum begitu panjang seperti Ibu Hakim Tinggi maupun seperti Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Karena itu masih sedikit pengalaman saya, masih sedikit yang saya lihat. Dan karena itu kami mohon kiranya kami dapat diterima di Sulawesi Tenggara ini dan kami bisa memperoleh dan terus mendapat bimbingan dan arahan dari Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, maupun Bapak Ibu Hakim Tinggi, maupun kita semua. Karena bagi saya, semakin sering diberi arahan, semakin sering mendapat nasihat, membuat hidup saya lebih berarti. Saya kira cukup sekian, saya akhiri perkenalan saya ini. Izin untuk istri saya juga dapat diterima di Dharma Yukti Pengadilan Wilayah, Dharma Yukti Daerah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemberian ucapan selamat dan foto bersama kepada Bapak Safri, Sarjana Hukum, Magister Hukum, didampingi Ibu, dan Bapak Amin Immanuel Bureni, Sarjana Hukum, Magister Hukum, didampingi Ibu untuk mengambil tempat di depan. Untuk pemberian ucapan selamat dan foto bersama yang pertama, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Sidang Luar Biasa. Kepada Bapak Ketua, dimohon untuk tetap tinggal di tempat. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Ibu Ketua Daerah Dharma Yukti Karini Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Ibu Ketua Cabang Dharma Yukti Karini Cabang Sulawesi Tenggara untuk berfoto bersama.